Dan akhirnya ya udah kita apa adanya saja gitu. Dengan kondisi seperti ini mama selalu bilang, kamu sudah indah gitu. Mama selalu bilang seperti itu walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Nah tadi banyak loh orang yang natap kamu aneh dari atas ke bawah. Mama selalu cerita gitu. Jadi yang pahit-pahitnya apa mama selalu cerita. Tapi karena mama juga responsnya, mama malah ramah uncle sama orang-orang yang katakanlah melihat aku tuh dengan tatapan yang sinis gitu ya. Cerita lah, Ma kenapa sih aku kok ditinggal sama teman-teman aku. Mama cuma bilang, kamu masih punya mama loh gitu. Anak ibu udah gak bisa apa-apa lagi. Kayaknya anak ibu hanya bisa tiduran aja gitu kan. Kayaknya kalau saya ibaratnya go out from the world, saya nggak akan ngerasa sakit gitu. Jadi sempat di titik dimana saya merasa kayak apa lebih baik aku selesai, cukup sampai di sini gitu. Selamat berjumpa kembali di Alvin in Love, AI Lovers. Dan kali ini Uncle punya tamu nih yang luar biasa. Halo. Rahel Siloam. Yes. Rahel Putri Aurelia Siloam. Yes. Panjang nama namanya? kecilnya Rahel Siloam. Itu Siloam katanya di tempat lahirnya? Yes, betul Uncle. Iya, bersejarah. Bersejarah ya. Hel, keren banget sih. Terima kasih. Sekarang kalau nggak salah semester 6 ya. Kuliahnya ngambil bimbingan dan konseling. Iya. Itu buat Uncle udah keren sekali. Terima tuh. kasih Uncle. Oke, kita kenalin dulu ya tamu Uncle ini ya. Rahel Siloam ini ya, kalau teman-teman lihat, wah ini percaya dirinya luar biasa. Aduh, terima Masya kasih. Allah ya. Nah, kenapa? Karena dari kecil memang Rahel ini selalu bersinergi dengan orang tuanya, dengan ibunya. Pasti, of ya course, kan, ya kan. Uncle, iya. Nah, ibunya lah sosok ini yang Luar membentuk biasa. seorang Rahel bisa bisa duduk kayak sekarang nih. Yes. Ngobrol ketemu dengan siapa aja. Iya. Ngobrol dan bisa sampai pada titik yang sekarang ini. Iya. Nah, awalnya gimana ya? Cerita dulu dong, Rahel. Awalnya dari mana nih Uncle? Dari yang Sejarah gini. historinya Nah, dulu ya. history dulu deh, biar viewers yang Uncle tahu kan. Oke. Gitu. Saya Rahel, jadi saya blind, tunanetra. Saya lahir prematur, Uncle. Iya, 4 bulan ya? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya. Nah itu kenapa tadi Uncle bilang nama saya kok ada nama Siloam, karena itu adalah salah satu sejarah yang berkesan untuk saya. Saya di inkubator itu kurang lebih 40 hari. Iya. Jadi oh ya udah deh gitu, akhirnya kita punya kesepakatan. Nah, 29 cm, maaf Uncle potong, iya. 0,9 kg. Iya. Waktu lahir kan, ya kan? Iya. Wow, gitu loh. Dan prematur 6 bulan. iya, dan waktu itu ketika pada saat di rumah sakit memang belum ketahuan Uncle bahwa belum ketahuan mungkin namanya kan ROP ya kelainannya. Iya, betul. Nah, ROP itu terdiri dari beberapa tahap gitu ya. Jadi seperti kanker, ketika di tahap yang masih awal kemungkinan untuk terjadinya kebutaan atau masih bisa ditolong sebetulnya. Cuman karena dulu mungkin kan waktu itu sempat periksa juga, terus oh ada kontak nih, respons cahayanya bagus. Nah, dipikir oh ya udah nih bagus, akan baik-baik aja. Jadi mungkin ya namanya kita Tuhan menakdirkan kita seperti ini kan melalui berbagai cara ya. Kadang-kadang sebagai manusia kita sering menyalahkan oh ini karena dokter dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa di balik semua itu, di balik semua ketidaktahuan kita pasti ada rencana Tuhan gitu. Nah, sampai akhirnya pulang ke rumah itu belum ketahuan itu di umur 6 bulan. 6 bulan. Jadi ketika disapa kok kayak seperti mencari-cari ini di mana ya arah suaranya gitu kan. Terus nah akhirnya pada saat dibawa ke rumah sakit dinyatakan bahwa saya mengalami kebutaan yang memang ya sudah akhir gitu, tidak bisa blind gitu ya. Nah, sempat ada dokter kan bilang bisa operasi 50%, chancesnya ya 50-50 ya. gitu. Jadi, tapi kalau nggak berhasil katanya makin makin rusak. rusak. Karena gini, belum ada jaminan yang pasti bahwa
kami ini kan permasalahannya kan ada di retina ya Betul. Uncle ya. Dan kalau retina itu beda dengan kornea. Mungkin ketika misalnya kita pakai ini, saya pernah loh Uncle disarankan saya mau kok menyumbangkan kornea matanya untuk Rahel. Bukan seperti itu, karena memang belum ada jaminan, karena kita permasalahannya ada di retina gitu, dan dokter pun pada saat itu kami tidak bisa menjamin 100% ibu. Nah akhirnya orang tua daripada kita nanti mengambil risiko iya kalau misalnya takutnya kan malah semakin rusak ya, dan akhirnya ya udah kita apa adanya saja gitu. Dengan kondisi seperti ini mama selalu bilang kamu sudah indah gitu, mama selalu bilang seperti itu walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Itu kata-kata mama selalu di kamu ya, ya kan? Iya. Nah, mama orang yang tegas katanya, iya kan? Tegas banget, tanda serunya 10 kali. 10. Tapi itulah ada rahasia nanti di buku, kita masuk ke situ ya. Nanti masuk ke situ. Jadi kalau nggak salah nih ya, mama memperlakukan Rahel seperti apa adanya. Jadi iya betul Uncle. Jadi kalau mama tipe yang pahit-pahit cerita. Jadi nggak ada, karena gini, kayak contoh dulu ya, waktu saya masih anak-anak nih Uncle. Nah saya mau kasih tahu juga, kebanyakan anak-anak yang katakanlah disability, tunanetra lah contoh seperti saya, selama orang tua tidak memberitahu bahwa kamu berbeda, kebanyakan beberapa case yang saya temui, dia akan merasa orang lain sama seperti dia. Itu masalahnya. Jadi tapi bumerangnya ada di orang tua nih. Ini kalau kasih tahu anaknya siap nggak? Gitu. Ketakutan itu ya. Ketakutan itu yang akhirnya kadang beberapa kasus yang pernah saya dengar, orang tuanya nanti ceritanya pas anaknya udah besar. Iya. Nah seringkali ketika anak sudah besar, sudah beranjak remaja, anak akan lebih kritis dan dia akan mempertanyakan why, kenapa. Betul. Nah mama bener-bener mempersiapkan saya dari kecil, bahkan kalau mama cerita dari bayi, dari umur saya masih bayi gitu ya, mama tuh udah bilang bahwa kamu tuh nggak bisa lihat dari bayi Uncle. Oke, udah ngomong gitu? Iya, dari bayi sering bisikin di telinga gitu. Nah mungkin saya sadar itu pas umur 4 tahun dikasih tahu bahwa kamu berbeda gitu. Jadi kalau mama tipe yang walaupun saya tunanetra tapi misal ada masalah nih, mama tetap cerita pahitnya itu gimana. Jadi nggak ada, aduh nanti kasihin nih, nanti sedih gitu ya. Ini ilmu parenting banget ini. Di awal dikasih lihat lihat pahit-pahitnya dulu. Makanya saya nggak pernah nanya kenapa sih mah, nggak pernah, karena dari awal sudah diberitahu. Termasuk pada saat itu kan dulu Uncle namanya anak-anak ya, suka ada yang kayak gini, itu kakaknya kenapa gitu ya, buta dan sebagainya, suka tuh Uncle kayak gitu. Kalau mama enggak, yang biasanya kan siapa sih Uncle orang tua yang mau nerima kalau misal anaknya diejek ya. Jangan ejek anak saya gitu kan ya. Kalau mama enggak, malah sayang deh. Kamu kalau nangis untuk hal-hal begitu kamu sia-sia gitu. Bahkan saya mau mencari validasi nih Uncle. Ma tadi aku diejek loh itu waktu masih anak-anak ya. Nggak ada Uncle perlakuan saya disambut tuh, nggak ada. Bukannya dihibur-hibur tapi malah ada Uncle. Ngapain kamu nangis? Nggak gitu? ada. Malah gitu justru ya? Anak yang mengejek saya yang oh iya ya, malah yang ramah gitu. Malah gitu. Tapi inilah yang buat kamu jadi nggak minder, nggak melihat masa depan tuh ini. Iya, nanti nih Uncle, saya punya history panjangnya itu. Tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Wow, sempat masuk SLB dulu kan ya kalau nggak salah ya? Iya, TK, karena kita harus belajar baca dan menulis waktu itu. Nah, pas masuk SD, dari gurunya bilang, ibu anak ibu sebenarnya bisa untuk mengikuti pembelajaran. Cuman pada saat itu di sekolah umum, karena kami di Cikarang, itu belum banyak yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam alasan. Tapi lagi-lagi apapun alasan mereka, saya tidak pernah menyalahkan. Karena dari mama pun tidak pernah yang menyalahkan, kenapa sih anakku kan, ya karena kan kita, anakku kan bisa, kenapa sekolahnya enggak. Karena kalau mama selalu bilang gini, nggak apa-apa ya nak kamu ditolak banyak sekolah, karena nggak semua sekolah itu bisa memahami kamu, nanti tinggal kamu buktiin aja gitu. Akhirnya mama sendiri yang mengajarkan saya. Homeschooling ya? Iya, ikut kesetaraan, tapi mama yang ya udah saya handle dulu deh anak ini sendiri sampai anak ini udah bener-bener siap, mungkin baru nanti masuk SMP-nya lepas ke Jakarta. Bullying tetap ada pada saat SMP? Kalau bullying mungkin lebih kamu nggak ngeliat itu ya? Saya nggak lihat itu gitu. Karena gini Uncle, nggak ngeliat ini, karena apa ya? Sebenarnya gini,
Kalau mungkin saya sebutnya lebih ke perlakuan yang negatif ya. Kayak misalnya ejekan, atau kadang sering nih kalau saya lagi keluar, mama tuh apa-apa tuh cerita uncle. Termasuk kayak, nah tadi banyak loh orang yang natap kamu aneh dari atas ke bawah. Mama selalu cerita gitu. Jadi yang pahit-pahitnya apa, mama selalu cerita. Tapi karena mama juga responsnya, mama malah ramah uncle sama orang-orang yang katakanlah melihat aku tuh dengan tatapan yang sinis gitu ya. Enggak yang, jangan dong, jangan lihat-lihat anak saya kayak gitu. Mama malah yang, oh om tante mau kenalan dia sama Rahel ya. Malah yang begitu. Akhirnya orang itu respect uncle. Jadi yang tadinya mungkin melihat saya kayak, ih aduh anak saya jangan sampai kayak gitu gitu ya. Tapi ketika mamanya perlakuannya respect ke orang itu pun respect ke saya. Dan kamunya pun lebih enak ya? Lebih enak, iya. Dibandingkan mama saya marah-marah gitu ya. Jangan lihat anak saya kayak gitu. Justru orang akan, apaan sih gitu kan gitu. Rahel, tadi Rahel sempat cerita sama Uncle kan? Ya. Kadang-kadang aku tuh suka denger loh Uncle. Orang ngomong dari jauh aku udah denger. Aduh, gitu. kebukan ya Uncle. Aduh, itu yang saya tutup-tutupin. Gak apa-apa dong, maksud aku. Iya. Kamu mendengar dengan jelas meskipun jauh. Misalnya dari balik pintu apa. Iya Uncle. Terus jadi kayak contoh di rumah nih. Lovers bisa tahu. Jarak rumah, misalnya jarak antara kamar dengan ruang tamu itu kan cukup jauh di Uncle. Nah saya tuh bisa paling ujung gitu kan kamar. Nah saya tuh bisa kayak nggak sengaja, padahal misalnya saya lagi dengerin musik nih Uncle ya. Ya saya bisa, oh orang ini ngomong ini gitu. Walaupun mungkin nggak dengar fullnya, tapi saya tahu setengah-setengah percakapan mereka itu tentang apa gitu. Walaupun pintunya emang tertutup ya, tapi kadang, oh oke deh gitu. Jadi Allah kasih kelebihan lain itu ya sebenarnya ya? Iya. Dalam bentuk panca indera yang lain yang bisa memiliki kepekaan yang luar biasa. Iya, gitu. makanya kan Uncle kalau anak-anak tunanetra itu, kalau yang ini kan jago-jago banget ya Uncle main musik gitu ya. Iya. Main keyboard Kamu gitu. juga? Iya, saya pernah. Walaupun kita nggak baca partiturnya loh Uncle, kita nggak lihat ininya, tapi saya, oh iya ya mungkin itu ya ketika Allah memberikan kita kelebihan, dan mereka jago-jago banget gitu. Bermain musik, dengerin sekali nih Uncle. Bisa gitu. Malah idenya lebih berkembang ya. Iya. Kayak kamu banyak nulis bisa, kemudian apa namanya bikin buku, kemudian kamu apa segala macam live Instagram. Iya. Punya. Nah ini perkembangannya kan banyak nih, cerita dong. Dari kemudian kamu masuk SMP, SMA gitu loh. Ya SMP saya di sekolah umum Uncle di Jakarta, saya asrama. Jadi 2,5 tahun saya asrama. Karena mama waktu itu ngerasa gini, sampai kapan ya gitu, karena kan mama terbentur juga sama kesibukan harus bekerja. Beliau guru ya, jadi mama Ibu Cici adalah guru SD bahasa Inggris ya, ngajar bahasa Inggris. Betul. Dan mama merasa kalau di asrama akan banyak yang saya dapat dibandingkan saya di rumah. Waktu itu dengan keterbatasan mama juga untuk mengajarkan banyak hal, kayak di asrama kita diajarkan untuk bagaimana caranya mencuci. Iya Uncle, diajarkan bagaimana caranya menyapu, mengepel, kemudian dan bisa tahu loh itu mana baju yang mana yang itu ya. Itu mama sampai kaget kan. Itu Uncle sering kadang-kadang tuh ya kalau lagi jemurin pakaian tuh hilang gitu Uncle. Kemana satu gitu ya. Nah biasanya tuh kalau untuk tunanetra cara mensiasatinya adalah, itu banyak yang nanya juga, itu kamu gimana? Karena kita kan meraba ya Uncle, dan pasti beda dong. Mana punya kita, mana punya yang lain. Terus kadang kayak dari segi gantungan bajunya juga kita tahu nih Uncle, ini punya kita gitu. Wow, lagi-lagi kepekaannya. Jadi kalau hilang ketahuan. Ketahuan gitu ya. Ketahuan, kurang satu. Bisa baca Al-Quran juga dengan baik gitu loh, Masya Allah itu. Iya, itu belajar dari asrama itu Uncle. Hambatannya apa? Kalau hambatan dari segi apa ya, kalau hambatan itu paling ini sih Uncle, kayak untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke visual ya. Kalau untuk Al-Quran sih alhamdulillah sejauh ini bisa ya Uncle. Cuman kalau hambatan, nah ini karena kami kesulitan bermain visual, jadi lebih ke di lingkungan sosial Uncle. Kayak misalnya nih contoh, saya lagi ada di luar, kemudian kalau di luar kan biasanya suka banyak pemandangan-pemandangan apa. Nah ketika orang tidak memberikan story itu ke saya nggak akan tahu kondisinya. Tercapture-nya nggak tahu. Jadi kadang sering miskomunikasi Uncle gitu, antara saya dengan pendamping atau dengan teman, ketika mereka tidak memberikan, oh ini loh di sini tuh ada ini. Kadang sering banget untuk
miskomunikasi itu paling hambatannya lebih ke di lingkungan sosial aja gitu. Iya. Karena waktu kecil pun kamu pernah ya baru yang mama akhirnya realize, menyadari bahwa kamu disuruh cerita tentang misalnya ke mama, terus tapi kamu ceritanya depannya benar, belakangnya pasar lagi ceritanya. Ini kan, Uncle, ini yang gitu sesuatu yang saya harus cerita. Saya tuh dulu punya kayak untuk gangguan komunikasi, Uncle. Iya. Karena secara perilaku ada kayak gejala autisnya gitu, Uncle. Cuman kalau orang lihat saya, masa sih gitu ya? Tapi emang iya. Jadi kayak contoh nih, dulu saya tuh nggak bisa diajak komunikasi dua arah. Jadi kayak misal Uncle tuh nanya saya, kamu udah makan belum atau gimana, saya bisa beda loh, Uncle. Jawabnya beda gitu ya. Nah, cuma dulu tuh karena mama merasa, ini kok anak begini ya? Terus saya punya perilaku yang suka gini-gini. Walaupun nggak ada musik ya, Uncle. Kadang suka gini-gini gitu. Jadi kayak, kenapa gitu? Nah pada saat itu mama nggak tahu kalau ternyata anak ini nih apa bisa aja ada hambatan lain gitu ya. Misalnya selain tunanetra kan suka ada yang double ya, Uncle. Betul. Cuman mama waktu atas ketidaktahuannya, cuman mama saya ngerasa, ini kayaknya harus dirapihin nih gitu. Tapi dengan versinya mama gitu. Nggak tahu ada tempat terapi tuh nggak tahu karena kan kita daerah gitu ya. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya, Uncle, pada saat itu. Jadi waktu itu mama sama sekali nggak memaklumi. Nah ini, Uncle, jadi mama tuh sama sekali nggak memaklumi gitu, kayak wah ini nggak bisa nih, dia harus beradaptasi. Kalau dia suka kayak gini nanti gimana orang gitu kan, pasti akan jadi bahan tontonan. Akhirnya satu-satu tuh dibereskan, Uncle, dirapihkan lah. Intinya kayak komunikasi contoh. Nah komunikasi nih dua arahnya juga susah. Akhirnya mama suka bikin gini, oke coba cerita nih tentang taman bunga misalnya, diceritain dulu taman bunga tuh gimana, tiba-tiba lompat ke pasar. Iya itu dia makanya kan. Terus ya ulang lagi, pokoknya sampai kamu bisa. Wah itu perjuangannya struggle banget, Uncle. Sampai saya terapi, saya baru terapi itu di umur 11 tahun malah. Tapi itu pada saat perkembangan komunikasi saya sudah cukup bagus gitu. Ya, keterbatasan visual. Iya. Ya. Bagaimana Rahel berdamai dengan diri Rahel sendiri bahwa keterbatasan visual itu, tadi Rahel kan sempat bilang orang menceritakan dulu sehingga Rahel bisa menceritakan ulang. Nah ini kayak imajinasi kan akhirnya bermain tuh. Gimana caranya Rahel? Kalau untuk berdamai ya, kalau jujur waktu pada saat masa kanak-kanak sampai kurang lebih SMA akhir, saya merasa dunia itu indah. Walaupun saya merasa dunia itu berbeda, maksudnya artinya saya berbeda nih dari kawan-kawan saya yang kebanyakan, saya tetap merasa berbeda. Tapi dulu tuh saya merasa hidupku sempurna dulu nih, Uncle, waktu itu. Karena mama mungkin sudah mempersiapkan sepahit-pahitnya, udah kan seperti obat ya, Uncle, ya. Ibaratnya gak enak di awal tapi endingnya tuh nice gitu loh. Nah karena mama nggak ada yang mama tutupin sama sekali, akhirnya saya jadi oke deh, aku normal kok. Bahkan dulu banyak orang yang nanya, kamu mau bisa lihat lagi nggak? Itu banyak, Uncle. Dan saya sering bilang, kalau memang Tuhan atau kalau memang Allah sudah berkehendak, apa sih yang nggak bisa gitu. Tapi saya nggak bilang aku mau bisa, enggak, Uncle, karena saya udah merasa I'm okay. Dan saya ngerasa saya udah oke dengan hidup saya. Tapi struggle-nya itu dimulai malah ketika saya udah berkuliah. Di semester pertengahan, kira-kira semester 3-4 gitu. Karena rasa ingin tahu kan makin tinggi, makin banyak. Usia sudah semakin dewasa, akhirnya kok aku gini ya. Jadi kayak lebih bener-bener merasa tantangannya itu di perkuliahan. Sempet, Uncle, pada saat itu kan namanya manusia up and down. Apalagi pada saat kita udah masuk ke fase dewasa. Apa yang paling bikin kamu down pada saat itu? Karena ketika usia sudah dewasa, tuntutan semakin banyak, tambah diskriminasi makin kenceng. Ya kan? Karena kita udah bener-bener lihat dunia luar itu, kata orang, dunia itu keras, kamu harus siap. Nah di situ, Uncle, yang kok banyak stigma, terus saya juga ngerasa, apa diri saya mampu ya? You face it yourself ya? Dan doubt itu muncul dikit kadang-kadang. Iya, dan karena saya juga pikirannya terlalu panjang, Uncle. Jadi kayak misalnya saya umur, waktu itu baru 19 tahun waktu itu ya, saya mikirin 5 atau 10 tahun ke depan lagi. Bagus dong, one step ahead kan? Iya, tapi akhirnya itu yang membuat saya jadi merasa insecure duluan di awal gitu. Karena pemikiran yang terlalu panjang betul. Ditambah diskriminasi atau stigma yang akhirnya kok malah makin ditambah lagi tuntutan yang juga semakin banyak. Akhirnya itu jadi terakumulasi dan sampai saya pernah di titik dimana kayaknya
kalau saya ibaratnya go out from the world, saya nggak akan ngerasa sakit gitu. Jadi sempat di titik dimana saya merasa kayak apa lebih baik aku selesai, cukup sampai di sini gitu, Uncle. Mungkin bahasanya seperti itu ya, artinya Itu daripada ada ya? saya Itu hidup, ada titik itu. iya daripada saya hidup tapi saya belum tentu juga saya bisa gitu. Walaupun saya sering melihat teman-teman saya banyak kok yang sukses, tapi ya tadi karena pikiran saya yang udah terlalu Pikiran panjang, mengontrol kita ya. akhirnya motivasi itu tertutup semua tuh, Uncle. Hati-hati dengan pikiranmu. Iya, Gitu makanya ya. itu, Kan betul. sering kali dibilang kan hati-hati dengan Hati-hati pikiran. karena Tapi itu benar malah, banget Uncle. loh ya. Dan saya pernah Makasih lo ngerasa- diingetin. Iya. Aduh, senang banget. Iya, dan saya pernah merasa itu. Tapi akhirnya saya menjadikan keputusasaan saya pernah merasa diriku kayaknya udah nggak berharga ya. Tapi akhirnya saya salurin nih, Uncle, melalui buku ini. Wow. Masuk Ibaratnya juga gini, ke buku ini Putus gitu. asa atau depresi berbuah karya gitu. Keren. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana, Iya. ya, masa kecil kamu, masa remaja kamu kan penuh dengan satu seminar parenting Oh ke my parenting lainnya God, lagi, Uncle. yang Ini- semuanya orang tua isinya. Aduh, ini Kamu adalah doang di bawah momen gitu. langka, Uncle. Ha. Karena kebanyakan orang tua pasti kan ngebawa anaknya kemana sih, Uncle? Tempat kursus, ke playground, taman bermain gitu kan. Mama saya enggak. Bawanya ke. Bawa anak ke seminar, duduknya suruh di depan, Uncle. Oh my god. Karena dulu mama saya tuh introvert, sangat introvert. Melihat anaknya juga punya kesulitan berkomunikasi dan ada sedikit autistic behaviornya, mama saya pengen anak ini harus bisa belajar berkomunikasi. Oh, itu caranya ya. Simple, Uncle. Jadi Iya. mama saya mengikutkan saya seminar, nggak ada pikiran yang macam-macam, cuman pengen supaya dia bisa berkomunikasi gitu. Cuman membawa sayanya ke tempat seminar gitu kan. Iya. Tempat seminar awalnya kan namanya anak kecil ya, Uncle ya. Gak ngerti isinya. Itu dari umur 6 Kebayang tahun loh loh, itu. Uncle. Umur 6 tahun digendong Kamu gitu nangis? kan. Nggak minta keluar, nggak minta apa gitu nggak? Nah itu, Uncle. Ini saya cuman mau kasih edukasi ya buat semua orang tua. Bersyukurlah ketika kita punya anak yang aktif, jalan-jalan. Karena saya tuh dulu enggak, Uncle. Itu yang menyebabkan kayaknya saya harus terapi di umur 11 tahun. Karena saya nggak explore waktu itu, nggak yang rasa ingin tahu saya terhadap mainan, terhadap Iya. ini pengen jalan-jalan ke situ, nggak ada, Uncle. Itu sebabnya di seminar anteng-anteng aja gitu kan, dengerin orang tua ngomong gitu. Betul. Cuman mama tadi ngomong apa? Ininya narasumbernya Oh, gitu. dia minta kamu menceritakan. Minta saya ulang. menceritakan karena Keren. hambatan komunikasi itu yang membuat mama nggak mau nih anak saya harus bisa berkomunikasi dua arah karena dia akan bergaul di lingkungan masyarakat. Akhirnya mama minta saya lagi untuk oke, apa tadi ngomong apa? Wow. Umur saya udah gedean dikit nih, Uncle, udah besar, udah 9-10 tahun. Saya duduk di depan, mama saya di belakang. Maka kadang-kadang atas nama saya gitu. Ya Jadi Allah. sertifikatnya gitu. Makanya saya berburu kan. Makanya banyak Berburu. banget sertifikatnya. 40 itu yang belum tuh, Uncle, yang belum Iya. dimasukin. Ya Allah. Yang awal-awal udah ada lagi. Tapi kamu sadar nggak bahwa itu sebenarnya adalah dasar dari public speaking. Ketertarikan kamu kan di public speaking tuh, Hel. Itu Iya. dasarnya kan. Iya, awalnya gitu, Mendengarkan, Uncle. kan? Awalnya gitu. Ibaratnya sampai saya pernah pada saat ikut seminar itu, saya duduk di dalam, mama saya di luar. Jadi saya cuman, nih ya, nih nanti ada kakak ini, nanti kamu sama kakak ini gitu kan, mama di luar gitu. Dan pernah sampai akhirnya tuh ada satu seminar di mana ya, Uncle, mama kan suka ngomong, udah ini saya atas nama anak saya aja gitu. Dan karena mungkin dari panitianya juga, ibu ini anak kecil, gak boleh loh, Uncle, gak boleh ikut. Ini kok anak saya bisa, nggak bisa, Bu, ini anak kecil, ini buat orang tua. Oh ya udah, kalau memang gak dikasih, mama saya nggak ikut, nggak jadi. Daripada nggak boleh, mending nggak ikut Iya. ya. Tapi itu luar biasa loh. Jadi yang diajarkan adalah menceritakan, biarkan anaknya bercerita. Iya, karena mama dibalik tadi Uncle bilang tegas, ada yang bilang mama, oh ini mah mamanya terlalu berambisi gitu ya. Kejam, Ada lagi yang berambisi bilang gitu ya. terlalu mempush anak gitu. Iya. Tapi sebenarnya di sisi lain, mama saya tuh selalu mengutamakan diskusi dua arah. Sinergi dua arah itu ya. Jadi gini, Uncle, kalau kita ada hal yang masih bisa dinego, ada yang enggak. Oh. Jadi nggak semua hal mama harus ngatur, enggak. Tapi ada yang masih bisa, oke nak kamu gimana? Wow, segitu Gimana? terbukanya dan kamu pun Terbuka nyaman banget. jadinya ya. Uncle, bahkan mama saya dari kecil, kalau mama saya lagi ada masalah, mama saya yang terbuka. Jadi kadang-kadang kan orang tua kalau lagi sedih suka nutupinnya ke anak Iya, ya. iya. Ini Tapi mama enggak. saya enggak.
Enggak. Wah, Jadi kamu udah tempat curhat dari kecil. apapun yang mama rasain kamu harus tahu ya nak gitu. Sekalipun itu pahit, kamu harus bisa terima itu gitu. Jadi nggak ada mama saya nutup-nutupin dari saya tuh nggak ada. Tapi satu hal yang Uncle seneng banget ya, Uncle pelajari banget waktu Uncle riset sama tim ya, bahwa pada saat bullying secara verbal Iya. muncul, Mungkin lebih ke perlakuan yang iya, negatif kali ya. negatif itu muncul, instead of dia marah, instead of kalau dia malah marah ya, Iya. supaya kamunya kuat dan dia selalu pegang kamu kan masih ada mama di sini, gitu kan selalu kan kalimatnya. Ada mama Iya. loh, ada Ih, mama Uncle loh. tahu banget. Ya kan gitu kan, ada mama, selalu Iya. itu ada mama. Saya tuh dulu kan Ada kalau mama gitu loh, iya. nguatin nih. Saya dulu kalau lagi main nih Uncle ya, kan teman-teman saya suka main lari-larian, ya saya nggak bisa kan ya. Iya. Gimana ngejarnya gitu kan. Terus kadang tuh yang kadang teman saya juga mungkin bosan kan mainnya monoton cuman boneka gitu kan, saya sering ditinggal. Nah namanya anak-anak udah ngerasain tuh, kok teman-teman aku gitu ya, nangis. Cerita lah, "Ma, kenapa sih aku kok ditinggal sama teman-teman aku?" Mama cuma bilang, "Kamu masih punya mama loh," gitu. Nah makanya mama saya bawa saya ke tempat sosialisasi yang orang tua semua itu. Gak apa-apa, tapi lihat dong hasilnya. Kemampuan menceritakan ulang kembali, kemampuan mendengarkan dengan seksama, dan ilmunya kan masuk semua tuh. Iya. Makanya sekarang udah kuliah, jurusan bimbingan dan konseling lagi. Iya, karena kayaknya Masya selaras Allah. dari yang kecil-kecilnya itu tuh, Uncle. Nah sekarang cerita tentang buku katanya. Tiba-tiba kamu bikin buku dan ibu kamu gak pede kan tadinya. Aduh kenapa gak pede? Iya. Dan kamu nyari penerbit sendiri. Itu luar biasa lagi. Aduh, Gimana itu ceritanya? Uncle. Jadi sebenarnya kalau dibilang nulis, saya suka nulis itu dari tahun 2017. Awalnya sering ikut tuh Uncle workshopnya, ikut juga workshopnya Bunda Asma Nadia. Ikut tuh. Bagus amat. Diikutin Mama. Bunda Asma. Karena kan Mama support banget. Ayo kamu mau apa gitu. Ayo mau apa, mau ikut apa gitu. Nah, awalnya saya sempet nulis-nulis tuh bikin novel dulu nih Uncle, bikin novel. Tapi kok kayaknya Novel cinta-cintaan? enggak, Uncle, enggak. Itu enggak, belum ada itu. Beneran belum ada? Novel kayak keluarga gitu Uncle. Oke. Tapi waktu itu karena baru pertama kali coba ya, bab 1, bab 2, bab 3, kok udah semakin ujung kok semakin kayak nggak nemu feel-nya ya, kayak nulis tuh kayak gimana ya rasanya, kok saya aja nggak greget gitu sama tulisan saya, gimana orang lain gitu kan. Oh ternyata sebabnya kenapa saya kesulitan bikin cerita novel, karena saya nggak suka baca novel Uncle. Yang saya baca itu kan dari kecil itu buku-buku psikologi semua. Iya. Jadi tuh dulu kalau misalnya di asrama ya, Salut. saya bedah-bedahin buku-buku psikologi, sampai saya hafal nih tokoh-tokoh psikolog ini gitu Ya yang sering masuk Allah. TV. Makanya ketika disuruh nulis Siapa novel, tokoh psikolog yang kamu paling suka? contoh Ali Risman, Wah, Ayah Edi dan Iya. sebagainya itu banyak lah ya. ya Allah. Ya termasuk nanti deh saya Iya, nanti ya kita- pokoknya ya apa yang saya baca-baca itu buku itu. Makanya ketika bikin novel udah kok nggak dapet ya, udah berhenti dulu. Terus pengen bikin lagi nih, tapi kok susah banget kayaknya ya. Udah dapet idenya tapi kayaknya nggak greget, sayangnya nggak gemes gitu. Nah akhirnya oh ya udah deh, saya mulai beraniin nulis buku non fiksi lebih ke parenting sih. Itu di umur saya yang masih 19 tahun. 16 tahun. Iya, kurun waktunya 6 bulan bisa jadi buku ini. Nah, tiba-tiba saya tuh lagi buka laptop, terus pengen nulis gitu kan. Tapi nggak mau bikin novel, saya nggak mau. Bikin buku motivasi, tapi di usia saya masih 19 tahun tuh kira-kira gimana ya gitu Apa kan. ya gitu ya. Gitu kan. Iya, akhirnya oke. Kepikiran karena saya juga di konten kreator itu banyak orang tua yang, beberapa orang tua sih kayak menghubungi, anak saya kok usia 13 tahun anak saya belum sekolah, harus gimana ya Kak gini. Oh ya udah deh, bikin aja deh buku tentang anak berkebutuhan khusus, tapi saya pengen mengisi perjalanan ibu saya. Makanya judulnya adalah ini, Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Judulnya aja bagus banget, Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Cepet loh Uncle, 6 bulan jadi tuh ceritanya. Oh, karena kamu pernah ngalaminnya dan ngalamin itu sendiri kan, Iya. dengan ibu gitu kan. ya Pernah kan? ngalamin Gitu dan kali ya? secara literasi saya juga nyambung gitu. Karena kan literasinya tentang parenting semua. Jadi ini buku bukan cuma tentang pengalaman dari ibu saya, tapi tentang semua literasi yang udah saya kumpulin dari SMP. Masya Allah. Nah ini, Cepet itu. Aduh ini 21 tahun loh ini. Iya. Tapi ini sih Uncle, pada saat itu Mama sempat nggak pede. Nah tuh untuk terbitnya waktu itu Mama sempat, ini kamu nggak salah ya? Sempat nunda tuh Uncle, artinya nggak langsung oke deh, nggak langsung kayak gitu. Mama sempat beberapa kali, ini nggak salah ya?
enggak, mama nggak mau nih, ini buku ada pada ibu, keajaiban itu ada pada ibu. Enggak ma, ini aku nggak salah gitu kan. Aku menulis ini udah berdasarkan keyakinan aku gitu. Ini ya, Uncle, boleh buat. Wow, jadi dia dari nggak mau terus kamu cari penerbit sendiri? Nah itu awalnya juga panjang tuh Uncle prosesnya. Karena aduh gimana ya ini mama kalau nggak pede, saya gimana nih nanti jalannya gitu kan. Saya yakinin lah. Terus ini aku nemu penerbit nih mah gitu. Namanya PT Ekomedia, aduh terima kasih banget ya. Dan abis itu mama lihat terus mama boleh nggak minta nomor penerbitnya? Aduh buat apa gitu kan? Ya udah. Akhirnya mama yang hubungin, terus mama juga nanya-nanya, Pak, ini judulnya nggak diganti aja Pak? Sampai kayak gitu, Uncle. Judulnya nggak diganti juga. Iya, pemalu banget. Judulnya nggak mau diganti aja, terus penerbitnya, loh nggak kenapa-napa Bu, ini kan ini. Enggak, saya malu ini Pak gitu kan. Naskahnya nggak mau diperbaiki aja gitu kan. Ya udah akhirnya saya yakinin, itu panjang juga Uncle untuk meyakinkan mama tuh prosesnya panjang banget. Ya udah ya mau nggak mau loh mama ini kan peran mama loh kata saya bilang gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau dengan berat hati akhirnya buku itu diterbitkan. Bacain dikit ya, bagus deh. Aku Rahel, seorang gadis yang terlahir tak sempurna akibat kondisi prematuritas. Iya. Aku buta dan pernah memiliki hambatan dalam komunikasi. Iya, itu. Meski begitu mama tak pernah lelah menolongku dalam situasi ini. Mereka yang dulu dikatakan bodoh bahkan tak berguna mampu menjadi berlian. Melalui perjuangan, pengorbanan, sentuhan cinta. Segenap untayan doa orang tua khusus sosok ibu. Lantas apa yang mama lakukan dalam mengasuh dan menghadapi berbagai kesulitannya? Apakah ada kiat yang bisa dilakukan orang tua dalam mempersiapkan anak meraih keberhasilan? Yes. Dan terbukti loh, sempat jadi guest di siaran radio. Iya. Ya kan? Kamu kan juga di RRI kalau nggak salah ya? Iya, ini setiap Sabtu. Setiap Sabtu kan, ya kan gitu kan. Nah, kamu udah banyak banget yang kamu lakukan gitu loh. Dalam kehidupan kamu di usia menjelang 21 ya, mau 22 ya, Oktober nanti. Tanggal 30 Oktober apa-apa. Iya, Uncle tahu deh. Iya dong. Iya dong, pegang dong bukunya biar seru. Nah, itu dia. Tahu deh, Uncle. Berarti 22 ya? Apa 21? Iya, ini tahun ini 22. 22 tahun. 22. Cantik begini, Masya Allah. Pantas seorang balung usus, waktu kecil kan kebelit usus katanya ya? Kalau nggak salah ya. Ari-ari. Biasanya kan kalau kebelit ari-ari kan keluarnya. Kok tahu dalam banget, Uncle? Apa sih yang nggak tahu gitu loh? Kan riset. Belajar dari kamu tuh. Aku banyak belajar. Aku begitu lihat baca tentang kamu sama timku ya, ngerasa bahwa ini sosok yang luar biasa, makanya Angker hadirkan di Alvin in Love sesuai dengan love-nya. Alvin in Love kan kekuatan cinta ibu ke anak dan anak ke ibu yang bersinergi gitu kan, sehingga bisa membawa anak ya merasa nyaman dan tetap merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang menurut orang lain mungkin mustahil dilakukan. Iya, itu makanya saya tulis keajaiban itu ada pada ibu. Karena hampir nih beberapa kasus ya, anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya udah hopeless karena diagnosa dokter gini, anak ibu udah nggak bisa apa-apa lagi. Kayaknya anak ibu hanya bisa tiduran aja gitu kan. Tapi Uncle, berapa banyak sih yang walaupun vonis dokter sudah mengatakan seperti itu, tapi anak itu bisa kok melalui hidupnya dengan baik gitu. Itu makanya. Jadi terbukti ya kamu ya. Ya, kalau ada yang ingin kamu bilang sama mama, apa yang kamu bilang sama mama? Kalau saya pengen bilang, sebenarnya ini harapan saya dari lama ya, Uncle. Mama bisa lebih bisa lebih percaya diri untuk menyebarluaskan inspirasinya ke orang banyak. Itu yang saya tekankan dari dulu tuh, ayo mah percaya diri untuk nyebarin ini. Karena mama kan selalu pengen di belakang layar. Saya pengen suatu saat nanti mama bisa tampil ke depan walaupun tidak ada saya gitu. Biasanya kan mama saya gitu kan, atau udahlah kamu aja gitu. Enggak, saya nggak mau. Saya pengen mama suatu hari, suatu saat entah kapan mama bisa ngobrol, bisa cerita, sekalipun saya mungkin hanya jadi penonton di belakang gitu. Gitu. Karena Cici, saya pengen lihat nih anaknya ngomong begitu, bayangin. Dari karena anak saya yang dikuatkan
Iya. Ya, ya. Akhirnya jadi berbalik Sekarang tuh, jadi Uncle. berbalik, anaknya menguatkan ibunya gitu loh. Karena Mama speechless selalu aku. bilang gini, enggak nak, Mama tuh belum pantas. Mama kan bukan psikolog. Oh mah, saya juga dulu bukan psikolog, bukan konselor, saya masih mahasiswa gitu ya. Tapi saya pengen orang-orang itu masih banyak yang membutuhkan, kenapa harus saya yang menjelaskan. Jadi saya pengennya suatu hari nanti Mama yang harus bisa menjelaskan ini. Karena dia punya ilmu itu, ya kan ya? Dengan apa yang Mama alamin, apa yang yang dia kasih ke kamu aja udah segala macam itu kan. Iya. Ya? Iya. Jadi sekarang kuliah ambil bimbingan dan Konseling. konseling ya di Universitas Islam Asy-Syafi'i Islam ya. Asy-Syafi'i. Iya. Nah nantinya Rahel mau jadi apa nih? Gitu lah. Ini yang kita pengen dengar gitu lah. Nah ini Uncle, ini menarik ya kalau dibilang mau jadi apa. Sebetulnya saya tuh, nah ini ya karena pola asuh mungkin karena parenting yang terbiasanya ke depan. Kalau Mama kan selalu melihat masa depan. Mama nggak pernah yang fokus ke yang kemarin-kemarin gitu ya. Yang kemarin-kemarin atau yang berlalu tuh nggak pernah yang di ini. Makanya saya dari umur SMP tuh udah terbiasa, Mah aku insya Allah kalau Allah mengizinkan aku pengen S2. Jadi aku udah punya target tuh, oh Masya Allah. ini nanti Amin, 5 amin, tahun ke depan mau jadi apa gitu. Udah terbiasa kayak gitu. Kan saya juga pengen jadi kayak berfokus di dunia pendidikan untuk anak-anak special need. Artinya bukan hanya anak-anak special need tapi bisa juga untuk bisa menjadi support system untuk mereka gitu kan. Itu dia support system. Itu awalnya nih Uncle, cita-cita saya pengen terjun ke dunia counseling gitu, pengen ambil profesi counseling. Tapi ini baru kemarin nih Uncle, saya merasa di fase, kan tadi Uncle bilang mama kamu tegas banget ya gitu. Awalnya kan namanya anak tuh ngerasa, kenapa ya mamaku tuh ini banget kayaknya terlalu mempush gitu ya, bahkan ini. Tapi sekarang saya di titik dimana terima kasih banget gitu, maksudnya mungkin tanpa mama nge-push aku nggak akan pernah bisa. Dan Keren. akhirnya saya di titik fase dimana saya gini, mama mau saya jadi apa? Sekalipun apa yang mama mau mungkin di luar bidang saya ikut. Sekarang saya ada di fase itu, Uncle. Oh, kamu ingin berterima kasih sebetulnya dengan Bukannya menjadi, oh kan kadang ada anak yang, oh nanti kamu jadi korban, apa kan sering ya kayak anak mau karena mengorbankan diri hanya untuk Iya. kebanggaan orang tua, itu Iya, kan iya, fenomena. iya. Kata saya enggak loh Uncle, saya enggak menganggap itu, justru saya malah semakin, mama mau saya jadi apa? Jadi kalau dibilang nanti mau jadi apa ya, saya udah lebur gitu Uncle. Jadi Iya. keinginan saya yang dulu saya pengennya jadi kemauan, jadi apa yang saya mau, sekarang saya jangan ikutin apa yang saya mau, mama mau saya jadi apa? Kamu ingin Iya. berbakti ya sebetulnya Itu ya. lebih ke situ. Berbakti, menyenangkan orang tua yang sudah menjadi support system yang Iya. luar biasa. Sekarang ada di fase itu, baru sekarang Uncle. Iya, Tapi wah, memang Cici. ini sih susah untuk bisa berpikir seperti itu pasti butuh gejolak dulu kan. Awal-awalnya kan konflik dulu gitu kan. Ya. Kalau konflik ngomongnya kemana? Kalau konflik hati lagi berkonflik gitu, Allah tentunya pasti ya. Iya Nah, betul. Iya Uncle, karena kalau kita curhat ke manusia kadang bocor gitu ya, atau kadang ya udahlah. Kalau mama sama prinsip, kamu kalau sedih di dalam aja ya nak. Gak usah ada orang yang kamu jual-jual kesedihan gini. Jadi saya tuh punya dua sisi yang di rumah boleh loh kamu bermasalah, boleh di rumah misal kamu ada masalah apa gitu. Tapi ketika kamu keluar kamu harus nunjukin sisi kamu yang berbeda gitu. Never show your weakness to anybody else. Keren ya? Ya gitu kali ya? Iya. Ya, jangan Iya. pernah kasih Jangan lihat pernah menunjukkan kelemahan. kelemahan kamu pada orang Gitu. lain. Walaupun nih ya, saya capek seharian, tapi saya kalau di depan orang harus tetap yang hai gitu. Jago banget sih. Itu kemampuan komunikasi yang terus diasah. Yang terus diasah. Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Kan terus diasah terus. Asah terus. Iya, Karena to be a good communicator kan kita harus asah terus tiap hari. betul. Terus supaya, dan kamu kelihatannya sangat berbakat ke arah situ kalau aku lihat. Dari tadi obrolannya, tutur katanya, isi kata-katanya, isi kalimatnya berisi semua gitu loh. Nggak cuma sekedar ngomong, tapi based on apa yang ada dalam pikiran kamu yang kamu tuangkan dengan menceritakan ulang kembali. Nah itu mungkin karena dulu ya, dulu jadi terekam semua kali gitu. Nah terima kasih banyak udah datang kemari. Sama-sama Membuka Uncle. pikiran kita semua, insya Allah bermanfaat ya. Karena bayangkan ya, keterbatasan bukan halangan. Ya, itu moto saya tuh Uncle. Iya keren, aku belajar tadi makanya nanya dulu. Oh, gitu iya. kan. Dan bagaimana support system itu tetap penting
untuk bisa membuat anak merasa tidak berbeda dengan yang lain, bukan denial ya. Bukan denial, Ya, beda. bukan denial ya, Nah, beda beda. ya. Disiapkan sehingga anak mampu melangkah dengan keyakinan dan kepercayaan diri meraih kesuksesan juga. Iya, Aku terima doain kasih ya. sukses buat Rahel. Iya. Stay in touch ya kita ya. Yes. Kalau perlu apa-apa buat live-livean, monggo Oke, kita support. Iya, makasih Uncle. Ya, thank you so much ya. Salam buat Bapak, buat Mama dan Papa di rumah, Iya. buat Kakak juga. Yes. Kakaknya yang menemukan Halo, sekolah iya, bener. Braille Cari ya, loh dia dia nyari. cari. Jadi bayangkan support system luar biasa ada pada keluarga ini. Yes. Why not mereka share untuk yang ada di rumah Iya. yang sama-sama mungkin mengalami hal yang sama Iya. untuk bisa mempersiapkan diri dan anaknya untuk bisa seperti mereka. Yes. Thank you so much. Thank you, Wassalamualaikum Uncle. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share dan follow Instagramnya. Kamu apa? Rahel Siloam. Rahel Siloam. Aku baru follow lu, ntar kamu Iya, follow back ya. Rachel. Iya. Iya kan? Rachel. Iya. Rachel. Rahel. Rachel, iya. Sampai jumpa. Bye.